Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron Rani, saya dari ME2D dengan NIM 24023111092. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan dan harga ekstrim. Pertama, apa saja yang dipelajari di video kali ini? Yang pertama itu harga ekstrim. Yang kedua itu fungsi diferensial atau harga ekstrim yang sudah dijelaskan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada harga ekstrim. Misal nih diberikan fungsi kuadrat seperti ini. Nah, itu kan ada dua kemungkinan ya, kalau A-nya plus atau A-nya minus. Nah, tapi sini tuh pasti ada langsung titik minimum. Jika kurvanya membuka ke atas, itu pasti titik minimum karena titik puncak ada di bawah. Dan ada titik maksimum yang kurvanya membuka ke bawah dan titik puncaknya ada di atas. Dan masing-masing ini punya tanda. Kalau dari persamaan ini nanti kalau setelah dicari dan menghasilkan perubahan pada ini nih, jika nanti hasilnya minus, 0, dan plus, itu berarti minimum. Dan kalau berubahnya menjadi ini plus, 0, dan minus, itu pasti menjadi maksimum. Nah, selanjutnya cara menentukan harga ekstrim. Cara menentukan harga ekstrim tuh ada 4 caranya. Ini tuh langkah-langkahnya, maksudnya diberikan fungsi seperti ini, fungsi kuadrat lagi, dan nanti setelah dapat fungsi ini kita turunin dari fungsi ininya, turunin jadi seperti ini. Setelah diturunin kita mencari nilai x nya, cari nilai x seperti ini, mencari nilai x nya. Setelah sudah, kita cari nilai yang lebih besar dan lebih kecil dari x. Misal x nya 1 nih, itu nyarinya 0 sama 2. Dan ini dua nilai ini kita masukin ke persamaan yang diturunin tadi di sini. Sekarang contoh soal. Di sini ada nilai ini yang akan kita kerjakan di sini. Tadi diberikan y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. X kuadrat min 2x min 3. Tadi yang pertama kan yang dilakukan harus diturunin dulu ya. Turunin dulu. Di sini didapat x, kalau diturunin itu tadi 2x. Dan ini minus 2x, kalau diturunin menjadi minus 2. Setelah itu kita ubah y-nya menjadi 0. Jadi sama dengan 2x min 2. Berarti 2x sama dengan 2. Berapa nilai x-nya? Nilai x-nya berarti 1. Setelah dapat seperti ini, kita bikin garis di sini, kita tulis x sama dengan 1. Kita hapus dulu ini. Kita hapus karena sudah ketemu. Nah, setelah dapat x1 ini, tadi kan di langkah-langkahnya cari nilai yang lebih dari x sama kurang dari x. Berarti kita bikin garis di sini 0. Di sini 1. Nolnya pasti, nilai nolnya pasti 1. 1 tuh pasti udah pasti 0. Jadi kita tulis di sini 0 dan 2 untuk mengetahui apakah ini maksimum atau minimum. Dan dua nilai ini kita masukin ke sini. Y sama dengan 2. Maaf. Kayak gini harusnya. Y 0 sama dengan 2 dikali 0 dikurang 2. Ini hasilnya pasti, karena ini dikali 0, pasti hasilnya min 2. Dan sudah ada nih di sini minus, di sini 0. Kita harus memastikan yang ini y
dengan 2 sama dengan 2 dikali 2 minus 2. 2 kali 2 kan 4, 4 dikurang 2 pasti 2 kan. 2 ini berarti nilainya positif. Nah, tadi dijelaskan di sini kalau perubahannya negatif 0 sama positif pasti hasilnya minimum. Berarti titik ini tuh titik minimum. Terus kita bisa tahu nih, jika dimasukin di sini nih, Y sama dengan 1 kuadrat, kita masukin nilai 1 dikurang 2 dikali 1 dikurang 3 sama dengan 1 minus 2 minus 3, berarti hasilnya minus 4. Jadi penyelesaiannya itu ada minus 4 sama 1. Kita bisa bikin grafik nih. Di sini minus 4, ini 1. Berarti titik puncaknya ada di sini. Nah, kurang lebih seperti inilah. Maksudnya ini di 4. Berarti grafiknya seperti ini. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada Y x kuadrat plus 5x minus 6. Y sama dengan x kuadrat plus 5x minus 6. Ini 5. Nah, kita turunkan, jadinya 2x plus 5. Di situ kita cari nilai x-nya. 2x sama dengan minus 5. X sama dengan minus 5 per 2. Kita tulis di sini x sama dengan minus 5 per 2 atau 2,5 minus 2,5. Kita hapus. Lanjut, kita menggunakan nilai yang lebih besar sama yang lebih kecil. Kita buat garis di tengah sini. Ini minus 2,5. Di sini lebih besar minus 1, di sini minus 2. Oke, kita masukin ke turunan ini. Y minus 2 sama dengan 2 dikali 2 dikali, maaf ini min 3, 2 dikali minus 3 tambah 5, hasilnya minus 1. Y dalam kurung minus 1 sama dengan 2 dikali minus 1 tambah 5. Minus 2 ditambah 5 sama dengan 3. Oke, ini kita dapat dong, berarti perubahannya minus 0 sama plus. Sama kayak yang tadi. Kita hapus dulu. Di sini tertulis kalau minus 0 plus adalah titik minimum. Nih, perubahannya minus 0 plus titik minimum. Selanjutnya, berarti kita tahu ini titik minimum. So kita bisa masukin nilai ini ke dalam persamaan ini. Y dengan 2,5 minus 2,5 kuadrat ditambah
2,5 dikali 5 dikurang 6. Kita hitung 2,5 kuadrat itu nilainya 6,25. Min 2,5 kali min 2,5 jadi 6,25 ditambah 2,5 dikali 5 sama dengan 12,5 minus 12,5 dikurang 6. Berarti hasilnya 6,25 dikurang 12,5 dikurang 6 sama dengan 12,25 minus 12,25. Kita udah tahu Y-nya sama dengan 12,25. Karena ini minimum, pasti grafiknya membuka ke atas seperti ini. Membuka ke atas, pasti grafiknya seperti ini, menggunakan X sama Y ini sebagai titik puncak tadi. Ya, diberi sebuah contoh soal seperti ini. Nah, kita bikin kotak dulu. Kita bikin kotak, terus kita kasih ini berpotongan. Tadi kan luasnya 16 ya, berarti sisinya itu 4. Diketahui 4 nih. Terus habis itu ini kan pasti X, juga pasti X. Tingginya itu X. Nah, karena tingginya X, untuk mencari volume sisinya pasti jadi 4 minus X. Kita cari dengan rumus volume, luas alas berarti 4 minus X dikali dengan 4 minus X dikali X. Oke, 4 dikali 4 berarti 16. 4 dikali min X berarti min 4X. Ini juga X, min X dikali 4 min 4X. Min X dikali min X berarti positif X kuadrat. Ini kita kali lagi dengan X. 16 dikali X jadi 16X. Min 4X jadi min 8. Min 8X dikali X jadinya X kuadrat ditambah X pangkat 3, karena X kuadrat dikali X. Kita udah nemu fungsinya nih. Di sini dulu. 16X minus 8X kuadrat plus X pangkat 3. Kita hapus dulu yang di sini. Lanjut. Nah, terus kayak gini kita turunin kayak tadi. Y aksen sama dengan 3X kuadrat dikurang 16X ditambah 16. Nah, sekarang kita faktorin dulu ini.
3x, ini 3x. Berapa kali berapa yang hasilnya 48 dan ditambah hasilnya 16. 24 ini 12, di sini 4, di sini 12, di sini 4. Minus sama minus ini dibagi 3, berarti ini dibagi 3 dikali sepertiga. X sama dengan 12 bagi 3 berarti 4. Ketemu X nya 1, 4. Terus ini berarti X sama dengan 4/3. Dulunya positif, ini tuh pasti nilainya 1,3 atau nilai 1,3 supaya lebih mudah. Nah, kita bikin garis di sini. Ini 4, ini 5, ini 2, ini 4/3, ini 1. Kita masukin nilai-nilai ini 1, 2, dan 5 ke sini. Berarti Y1 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 16 dikali 1 ditambah 16. Oke, kita hitung 3 dikurang 16 itu minus 13, ditambah 16 itu 3. Jadi di sini plus. Kita hitung kalau y-nya 2. Y-nya 2 itu berarti 3 dikali 2 kuadrat dikurang 16 dikali 2 ditambah 16. Ini kan berarti 12 nih, karena 2 kali 2 4. Terus ini jadi minus 32 ditambah 16. 12 tambah 16 ini berarti 28. 28 dikurang 32 berarti minus 4. Berarti ini minus, ini 0. Berarti sudah tahu kita kalau misalnya makin nilai ini sama ini itu jadinya bakalan maksimum. Makanya kita pakai yang ini, 2 ini plus 2. Berarti kita pakai nilai X nya yang ini. Berarti S nya atau X nya berarti tingginya itu 4/3 dan sisinya itu 4 kurang 4/3. 4 dikurang 4/3 itu berarti 8/3. 8/3. Nah, bisa deh kita cari volume maksimumnya berapa. Berarti V sama dengan 8/3 dikali 8/3 kali 4/3. 8 kali 8 kali 4 itu 256. 256 per 3 kali 3 9. Berarti volumenya setelah dihitung, kita hitung dengan X yang ini tadi, karena dengan X yang ini nilainya akan menjadi maksimum. Kita hitung dan hasilnya ternyata volumenya tuh ini, atau setara dengan 9,48 cm
ini hasilnya. Oke, lanjut ke soal nomor 2 untuk aplikasi turunan. Ini dikasih sebuah kotak terbuka memiliki volume 30.000 cm3. Panjang kotak 2 kali panjang lebarnya. Berapa ukuran kotak agar bahan yang diperlukan sesedikit mungkin? Nah, ini kita bikin dulu nih kotaknya nih. Kita bentangin dulu ya. Berarti P-nya berarti berapa? Berarti panjang kotak 2 kali panjang lebarnya. Berarti panjang lebar kita tulis diketahui panjangnya itu berarti 2 kali lebarnya tetap, dan untuk tingginya kita masih belum tahu. Kita cari tingginya dulu menggunakan rumus volume. Jadi kan dikasih tahu ya volumenya tuh 30.000 cm3. Kita tulis di sini 30.000 cm3, atau kita bikin jadi 3 dm kubik, atau terserah mau dibikin seperti apa. Kita tulis ini berarti volume tuh kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya kita jadiin 2L karena panjang sama 2L sama aja, dikali lebar dikali tinggi. Ini sama dengan 2L kuadrat dikali T sama dengan 3 atau 30.000 maksudnya, maaf. Ini berarti 30 dm. Kita pakai yang ini aja, pakai yang dm 30. Berarti T nya itu 30 per 2L kuadrat atau 15 per L kuadrat. Itu kita pakai rumus luas alas. Untuk luas alasnya ini tuh P dikali L ditambah 2 dikali P dikali T, atau sama ditambah lagi 2 dikali L dikali T. Oke. Panjang kali lebar tadi kan kita udah tahu nih, jadi 2L kuadrat ditambah ini P kali T berarti 2L kuadrat 4L dikali T ditambah 2L dikali T. Terus kita jumlahin deh, 2L kuadrat ditambah 4L tambah 4L berarti 6L dikali T. Pindah ke bawah sini, berarti ini 2L kuadrat tambah 6L kali T. 2L kuadrat ditambah 6L dikali T nya kan 15 per L2 ya, 15 per L kuadrat. Itu berarti 2L kuadrat ditambah 90 per L. Kalau diturunin itu jadi 90-nya jadi minus 90 L pangkat minus 2 karena L naik. Terus
ditambah 4L. 4L sama dengan 90 per L kuadrat. Kalau naik sini berarti 4L pangkat 3 sama dengan 90. 90 dibagi 4 itu 22,5. L3 pangkat 3 sama dengan 22,5. Kita cari nih L nya berapa, berarti L nya berarti 22,82 dm atau 28,2 cm. Berarti kalau kayak gini kita udah bisa nyari volumenya dengan cara, karena L udah tahu nih, karena 28,2 berarti panjangnya itu 2 dikali 28,2 berarti 56,4 cm. Dan tingginya, karena di sini tingginya 15 per L kuadrat, berarti tingginya itu 15 per L kuadrat itu kan masih pakai dm ya tadi, 2,82 kuadrat. Kita cari 15 dibagi 2,82 kuadrat, 1,886 dm atau 18,8 cm. Ini jika semuanya dihitung akan menghasilkan 3000 tadi, tapi mungkin tidak mencapai 3000 karena setiap kalkulator angka belakangnya beda-beda. Kebetulan saya sendiri menggunakan 2 angka di belakang, makanya hasilnya hanya 299,01, mungkin kalau dipakai sampai akurat akan menjadi 3000 pas, kurang lebih seperti itu.